Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarati madaniyatun mi'atani wa sittun aw sab'un wa samanuna ayatan. Bermula surah Al-Baqarah itu madaniyah, itu 206 atau 7 dan 80 apa ya 286 atau 287 ayat. Surah Al-Baqarah merupakan surah yang kedua dari surah-surah Al-Quran. Ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah termasuk dalam golongan ayat-ayat madaniyah. Artinya diturunkan setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya menurut sebahagian ulama 286 ayat, menurut sebahagian ulama yang lain 287 ayat. Perbedaan pendapat mengenai jumlah ayat ini tidak mempengaruhi jumlah isi daripada surah Al-Baqarah. Karena yang diperselisihkan hanyalah tanda akhir ujung sebuah ayat yang ditandai dengan tanda bulatan dan diberi nomor. Sementara jumlah isinya tidak diperselisihkan. Maka ada satu ayat yang menurut sebahagian ulama, satu ayat tersebut hanya ada satu tanda bulatannya. Menurut sebahagian ulama yang lain, pada ayat tersebut bulatannya ada dua. Sehingga ulama yang berpendapat bahwa satu ayat tersebut hanya memiliki satu tanda bulatan, jumlah ayat menurutnya adalah 286. Sedangkan menurut ulama yang berpendapat pada ayat tersebut ada dua tanda bulatan, maka jumlah ayat menurutnya menjadi 287 ayat. Isinya tidak berbeda, hanya tanda bulatan itu yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bisalika. Alif lam mim, bermula Allah itu yang mengetahui dengan maksudnya Allah dengan demikian alif lam mim. Alif lam mim termasuk salah satu huruf potong yang berada di awal surah dari beberapa surah Al-Quran yang dimulai dengan huruf potong. Pendapat yang mu'tamad mengenai tafsir huruf-huruf potong sebagai fawatihus suwar, sebagai pembuka beberapa surah di dalam Al-Quran ini adalah Allahu a'lamu bi muradihi. Artinya ayat ini tidak ditafsirkan karena termasuk dalam ayatul mutasyabihat yang hanya diketahui maknanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ay haza al-kitabu allazi yaqra'uhu Muhammadun la raiba la syaqqa fih annahu min indillah. Bermula demikian artinya bermula ini mana? Ini Alkitab allazi yang membaca akannya allazi oleh Muhammad, la raiba maknanya la syaqqa itu tiada jenis keraguan, tiada jenis syak fihi di dalamnya Alkitab, annahu bahwa sungguhnya Alkitab min indillahi itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana zalika pada ayat kedua surah Al-Baqarah ini adalah haza. Kalaupun yang digunakan zalika sebagai isyarah kepada musyaru ilaih yang jauh, tetapi maknanya adalah haza yang diisyarahkan kepada musyaru ilaih yang dekat. Alkitab
maksudnya adalah Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsir allazi yaqra'uhu Muhammadun ini untuk membedakan di antara kitab Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Maka yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Al-Quran. Karena kitab yang dibacakan oleh Muhammad adalah Al-Quran. La raiba la syaqqa fih annahu min indillah. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Al-Quran ini diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlatun nafi khabarun mubtada'uhu zalika. Di i'rabnya zalika sebagai mubtada, sementara khabarnya adalah jumlah la raiba fi. Ini maksudnya wa jumlatun nafi la raiba fihi khabarun mubtada'uhu zalik, yang menjadi mubtada adalah zalika. Wal isyaratu bihi lit ta'zimi, dan bermula isyarah dengannya zalika itu untuk mengagungkan, untuk ta'zim. Seperti kita jelaskan tadi bahwa makna zalika adalah hadza, yang menunjukkan kepada musyaru ilaihnya dekat, bukan musyaru ilaihnya jauh. Karena Alkitab atau Al-Quran itu adalah sesuatu yang dekat, bukan sesuatu yang jauh. Lalu kenapa digunakan isim isyarah dengan zalika yang menunjukkan kepada sesuatu yang jauh? Litta'zimi, untuk keagungan, untuk mengagungkan. Artinya Alkitab ini merupakan sesuatu yang sangat agung, jauh daripada kemampuan manusia untuk bisa membuat seumpamanya, jauh daripada kemampuan manusia untuk bisa menandinginya. Maka zalika yang bermakna haza diisyarahkan dengan isyarah untuk musyaru ilaihi yang jauh, sementara makna yang dimurad adalah musyaru ilaihi yang dekat. Ini untuk berfaedah takzim, atau untuk pengagungan. Huda khabarun sanin ay hadin, itu petunjuk, artinya yang memberi petunjuk. Di huda ini merupakan khabar yang kedua dari zalika, dan makna daripada huda adalah hadin. Huda bentuk masdarnya, sementara makna yang dimurad adalah hadin, isim fa'il. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sesuatu yang mengandung hidayah, bukan Al-Quran itu sendiri sebagai hidayah. Kalau masdar, maknanya Al-Quran itu sendiri sebagai hidayah. Kalau isim fa'il, maknanya Al-Quran itu sesuatu yang mengandung hidayah. Lil muttaqina, bagi siapa Al-Quran ini menjadi huda, menjadi petunjuk. Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan muttaqin? As-sairina ila taqwa, orang yang akan jadi kepada takwa. Bagaimana caranya seseorang bisa menjadi muttaqin, bisa menjadi takwa? Bimtisalil awamiri wajtinabin nawahihi, dengan cara menjunjung tinggi segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kenapa orang yang menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah disebut dengan muttaqin? Littiqaihim, karena terlindung, terpeliharanya mereka itu, bizalika, dengan demikian, imtisal awamiril wajtina bin nawahi, akan nar. Makna daripada muttaqin adalah orang-orang yang terlindungi, orang-orang yang terpelihara. Sementara secara istilah makna daripada takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Kenapa makna istilahi menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah diistilahkan dengan takwa, atau untuk
orang yang bersifat dengan takwa ini disebut dengan muttaqin dikarenakan orang yang bertakwa dengan mengimtisal segala perintah Allah, mengijtinab segala larangan Allah, dia akan terlindung dan terpelihara daripada api neraka. Maka muttaqin maknanya adalah orang-orang yang ia terpelihara, akan terpelihara daripada azab neraka. Nah, maka ditafsirkan as-sairina ila taqwa, orang yang akan menjadi takwa dengan cara menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Alasan penamaannya litiqaihim bidzalikan nara, karena dengan bertakwa itu, dengan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah, mereka akan terhindar dari azab neraka. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.